Presiden Joko Widodo dan penerusnya Prabowo Subianto memegang peran besar dalam Pilkada serentak pada 27 November 2024. Pengaruh Jokowi di Pilkada 2024 dinilai masih sangat kuat. Meskipun pengaruh dari Presiden terpilih RI Prabowo Subianto juga terus membesar dari waktu ke waktu. Adapun analisis ini diungkap oleh pendiri Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny Januar Ali alias Denny JA dalam harian Kompas yang tayang pada Sabtu 10 Agustus 2024. Ia menilai pengaruh keduanya kini mulai berimbang. Ditambah Jokowi dan Prabowo menurutnya tidak akan berpisah jalan setidaknya sampai akhir tahun ini. Maka kendati Jokowi akan mengakhiri jabatan sebagai Presiden RI pada tanggal 20 Oktober 2024 dan dilanjutkan oleh Prabowo, keduanya masih satu suara dalam mengusung calon-calon kepala daerah di Pilkada mendatang. Denny menjelaskan keduanya masih mesra dan akan satu suara di 7 provinsi paling strategis. Ketujuh provinsi itu adalah Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Lalu kenapa 7 provinsi ini yang dipilih? Sebab ketujuh provinsi itu mencakup sekitar 70% penduduk Indonesia sehingga dinilai sangat strategis. Ditambah gubernur di 7 wilayah itu dinilai berpotensi melaju sebagai kandidat di Pilpres 2029. Namun ia juga membeberkan perbedaan pengaruh dari Jokowi dan Prabowo. Di segmen elit partai politik, pengaruh Jokowi masih sangat kuat dalam menentukan siapa kandidat yang akan memperoleh tiket untuk maju di Pilkada. Sebab sehebat apapun calon tidak akan bisa maju kalau tidak mendapatkan tiket partai. Ia lalu mencontohkan sosok Anies Baswedan yang sangat populer dan mendapat banyak dukungan masyarakat. Namun Anies kemungkinan besar justru tak akan bisa maju dalam Pilkada Jakarta karena tak memiliki cukup dukungan parpol. Adapun efek Jokowi pada elit partai ini dinilai masih besar, mengingat waktu penutupan pendaftaran kandidat Pilkada adalah pada 29 Agustus 2024. Saat itu Jokowi masih menjabat sebagai Presiden RI. Jokowi juga kuat di segmen pemilih, mengingat tingkat kepuasan terhadapnya yang masih sangat tinggi di beberapa survei. Salah satu sisi yang dalam tanda kutip melawan power Jokowi adalah akademisi dan aktivis. Tetapi mereka sulit untuk mengaruhi perilaku pemilih dan efek pilkada. Kalaupun Jokowi sudah tak menjabat sebagai presiden, dukungan ini akan diteruskan oleh suksesornya Prabowo Subianto yang berhaluan sama. Saat memenangi Pilpres 2024 lalu, Prabowo diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM, koalisi gemuk yang terdiri dari 9 partai. Terkini koalisi ini diyakini akan membesar menjadi KIM Plus dengan tambahan dukungan dari PKB dan PKS serta Nasdem yang sebelumnya sudah bergabung. Di lain sisi, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, pada Sabtu 10 Agustus 2024 menilai efek Jokowi di Pilkada 2024 akan berbeda dengan di Pilpres 2024. Sebab menurutnya mendekati masa pensiun, pengaruh Jokowi akan menurun, sementara Prabowo membesar. Dalam survei yang ia lakukan, pemilih cenderung lebih mengikuti pilihan Prabowo ketimbang Jokowi. Namun hal ini tidak dapat dipukul rata, sebab di daerah-daerah tertentu seperti Nusa Tenggara Timur, daerah Toba di Sumatera Utara, dan Papua, pengaruh Jokowi masih sangat kuat. Sementara di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan, faktor Prabowo jauh lebih besar. Di lain sisi, Yunarto menilai dukungan koalisi KIM Plus bisa jadi tak punya pengaruh kuat untuk mendulang suara, terutama untuk orang dekat Jokowi yang bukan anggota keluarga. Seperti misalnya Sekretaris Pribadi Iriana Sandy Fardiansyah yang maju di Pilkada Kota Bogor, Jawa Barat. Ataupun adik Sekretaris Pribadi Jokowi, David Agus Yunanto, yakni Agus Irawan yang maju di Pilkada Boyolali, Jawa Tengah.
Namun pengaruh Jokowi sangat kuat bagi anak dan menantunya yang akan maju dalam pilkada. Sejauh ini anak bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, digadang-gadang sebagai calon wakil gubernur di Pilkada DKI atau Jawa Tengah. Lalu menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, resmi diusung sebagai calon gubernur di Pilkada Sumatera Utara. Meski begitu, Yunarto menekankan dukungan ini tak hanya soal citra besar Jokowi, tapi juga karena ada dugaan keberpihakan aparat, dugaan keberpihakan dari birokrat, serta alat-alat negara lainnya. Bantuan sosial menjadi salah satu instrumen negara yang dianggap sering digunakan untuk mendukung salah satu calon. Bahkan saking seringnya dilakukan, sebagian besar masyarakat yang menerima menganggap bansos sebagai program Jokowi. Jokowi dan Prabowo menjadi dua sosok dengan power yang sangat kuat dalam dunia perpolitikan saat ini. Pengaruh keduanya tak terelakkan akan menentukan jalannya Pilkada 2024. Kekuatannya sedemikian besar ini perlu dijaga agar tidak menjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan calon tertentu. Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.